Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Miftahul Sabibur Rahmat. Saya dari Prodi Ilmu Tasawuf semester 4 STI Sunan Pandanaran. Pada video ini saya akan membuat sebuah video dalam rangka pemenuhan ujian akhir semester tahun 2020-2021. Pada video ini saya akan membahas mengenai sekilas putar mengenai studi agama-agama atau SAA. Studi agama-agama itu adalah suatu kajian sistematis dan metodologis terhadap agama-agama yang ada sebagai kajian yang terbuka dan netral. Studi agama mengkaji baik dari segi asal-usul keberadaannya sebagai suatu sistem keyakinan dan kepercayaan dalam konteks hubungan antar agama. Jadi lebih mudahnya itu studi agama itu merupakan suatu kajian mengenai agama-agama yang ada yang sudah terbentuk. Nanti dalamnya itu akan membahas mengenai ibadahnya, tata cara beribadahnya, doa, meditasi atau norma-norma yang ada dalam agama tersebut dan lain sebagainya. Kemudian perkembangan dalam bidang studi agama ini itu berkembang sekitar antara tahun 1859 hingga tahun 1869 yang ditandai dengan terbitnya buku Darwin yang berjudul The Origin of Species. Setelah tahun 1869 muncul istilah perbandingan agama atau comparative religion sebagai padanan kata bagi istilah studi agama. Akan tetapi sebagai sebuah disiplin ilmu, studi agama mulai mendapat perhatian yang luas dan sungguh-sungguh dirintis sejak tahun 60-an dan 70-an. Sebagai suatu disiplin keilmuan, setahap demi setahap memperkuat dan memperluas statusnya sebagai pengetahuan ilmiah atau ilmu sejak awal mula kemunculannya. Objek kajian ilmu agama adalah semua agama, baik agama-agama masa lalu maupun agama-agama masa sekarang. Akan tetapi untuk keberlangsungan sebuah ilmu studi agama memerlukan juga beberapa metodologi untuk memahami sebuah agama. Adapun metodologinya itu terdapat 6 metodologi studi agama yang selama ini digunakan oleh para ahli agama, yaitu pertama teologis, yaitu berarti pendekatan kewahyuan atau pendekatan keyakinan peneliti itu sendiri, di mana agama tidak lain merupakan hak prerogatif Tuhan sendiri. Kemudian yang kedua itu ada metode historis. Sejarah atau historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Pendekatan historis ini amat dibutuhkan dalam memahami agama, karena agama itu sendiri turun dalam situasi konkret, bahkan berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatan pada saat itu. Kemudian metode yang ketiga itu adalah metode fenomenologis. Fenomenologi sebagai metode bertujuan memahami pemikiran-pemikiran, tingkah laku dan lembaga-lembaga keagamaan tanpa mengikuti teori-teori filsafat, teologi, metafisika ataupun psikologi. Salah satu cara untuk memahami fenomenologi agama adalah menganggapnya sebagai reaksi terhadap pendekatan-pendekatan historis, sosiologis, dan psikologis. Kemudian metode yang keempat itu ada metode sosiologis. Dalam disiplin sosiologi agama ada 3 perspektif utama sosiologi yang seringkali digunakan sebagai landasan dalam melihat fenomena keagamaan di masyarakat, yaitu perspektif fungsionalis, konflik, dan interaksionisme simbolik. Masing-masing perspektif
memiliki karakteristik sendiri-sendiri, bahkan bisa jadi penggunaan perspektif yang berbeda dalam melihat suatu fenomena keagamaan akan menghasilkan suatu hasil yang saling bertentangan. Lah adapun untuk yang metode kelima itu ada metode antropologi. Budaya sebagai produk manusia yang bersosial budaya pun dipelajari oleh antropologi. Jika budaya tersebut dikaitkan dengan agama, maka agama yang dipelajari di sini adalah agama sebagai fenomena budaya, bukannya agama atau ajaran yang datang dari Tuhan. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu metode psikologis. Pendekatan ini bermaksud mencari hubungan atau pengaruh agama terhadap kejiwaan pemeluk agama atau sebaliknya pengaruh kejiwaan sang pemeluk terhadap keyakinan keagamaannya. Ya mungkin tadi sekilas putar penjelasan mengenai studi agama-agama. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.